Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa dalam keadaan nuansa puasa Ramadan di kali ini tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 2023 Masehi. Kali ini saya akan menyampaikan tema yang kemarin memang telah ada permintaan untuk Wisnu PAC Balen, yaitu zakat fitrah dan fidyah bolehkah digabung. Nah, zakat fitrah dan fidyah bolehkah digabung? Ini pertanyaan yang agak menarik sebenarnya. Namun sebelumnya ini perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa antara zakat dan fidyah itu memang berbeda ya. Jadi antara zakat dan fidyah itu memang berbeda. Oleh karena kami akan mencoba sedikit aja mengulas sedikit tentang puasa Ramadan dulu, tentang puasa. Karena ini memang berkaitan. Jadi ada puasa, ada fidyah, terus apakah fidyah itu, terus ada zakat yang terkait dengan zakat fitrah tentunya, jadi bukan zakat mal. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwa kewajiban puasa di bulan Ramadan ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Nah, dari sini artinya untuk puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Nah, tentu kewajiban ini adalah berlaku bagi seluruh umat Islam akil dan balik, dengan kata lain orang mukallaf. Nah, semua orang mukallaf tentu wajib melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, kemudian pengertian puasa sendiri itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan juga hal-hal lain yang membatalkan puasa. Nah, oleh karena itu, karena puasa ini tentu bagi orang-orang tertentu mungkin juga berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah rukhsah, sebuah kemurahan bagi mereka dengan kriteria tertentu itu boleh tidak melaksanakan puasa ini, tapi dengan beberapa hukum ketentuan yang berlaku seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah juga, masih tetap surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, di sini ada beberapa orang yang dalam kriteria tertentu memang
dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan mengganti atau mengqadha di hari lain. Jadi ketentuan untuk tidak berpuasa atau rukhsah bagi orang yang tidak berpuasa itu tentu ada penggantinya ya, termasuk diantaranya penggantinya yaitu diganti di hari lain ya, dengan mengganti puasa yang sama, artinya mengganti melaksanakan puasa cuma di hari lain. Nah, ada juga ketentuannya yang hanya diganti dengan membayar fidyah. Nah, tentu ini juga ada kriteria tertentu dan juga ada yang menggantikannya dengan puasa dan membayar fidyah. Nah, oleh karena itu di sini akan kami sampaikan juga tentang fidyah itu. Ya, fidyah itu sebagai pengganti dari puasa bagi orang-orang tertentu. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin ini perlu kami sampaikan ya, antara perbedaan antara zakat dengan fidyah, karena tadi tema yang kami sampaikan ini atas permintaan dari sebagian teman-teman itu tentang zakat fitrah dan fidyah, apakah boleh digabungkan. Nah, karena ini tentu berbeda ya, masing-masing adalah ibadah yang berbeda ya, oleh karena itu ini juga tentu berbeda, karena zakat itu adalah satu kewajiban mengeluarkan harta yang terkait dengan untuk pembersihan diri, itu untuk zakat fitrah, dan itu dilakukan di bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan, yang tentu pembayarannya ini ada ketentuan, misalnya untuk takjil ya, takjil zakat ya, itu mendahulukan zakat, itu boleh dilaksanakan dimulai awal dari bulan Ramadan. Cuma hukum wajibnya mengeluarkan zakat itu tentu pada saat akhir bulan Ramadan, saat terbenamnya matahari. Jadi terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, berarti sudah memasuki Syawal, namun sampai semalam sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu yang namanya zakat. Kalau fidyah sendiri ini sebagai pengganti. Oleh karena kalau fidyah bisa dibayarkan secara langsung, artinya bisa dilaksanakan di bulan itu juga, cuma tidak boleh dilaksanakan pada saat sebelum melaksanakan puasa, itu tidak boleh. Jadi yang harus diperhatikan di sini antara zakat dan fidyah itu memang berbeda, dan tentu juga tidak boleh dilaksanakan secara satu barang atau satu takaran beras yang kemudian diniatkan untuk zakat dan untuk fidyah, itu tentu nggak boleh. Tapi kalau diberikan orang yang sama, asalkan itu orang itu mustahik, orang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat, itu boleh ya. Seperti misalnya orang fakir atau orang miskin, nah tentu itu diperbolehkan. Namun itu satu hal yang berbeda, yang perlu diingat, antara zakat dan fidyah ini berbeda, maka juga harus pembayarannya berbeda dan niatannya pun juga berbeda. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tentu untuk kriteria siapa saja yang boleh untuk tidak berpuasa dan kemudian mengqadha puasanya, itu yaitu orang yang sakit ya, orang yang sakit namun dia masih mampu atau masih bisa diharapkan sembuhnya, itu nanti dia boleh meninggalkan puasa, tidak puasa, namun dia juga harus mengqadha di hari lain. Atau orang yang dalam bepergian ya, orang yang dalam bepergian itu juga boleh ya untuk meninggalkan
puasa, namun juga harus mengqadha, mengganti di hari lain ya setelah bulan puasa. Ada juga orang yang harus mengganti hanya dengan fidyah saja, tidak dengan mengqadha. Misalnya seperti orang yang sakit, yang dalam bahasanya alladzi la turja syafa'atuhu sifa'uhu bir'uhu alladzi la yurja bir'uhu. Orang yang marid alladzi la yurja bir'uhu, orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, itu seperti orang tua yang sangat tua ya, terus orang yang sudah mungkin agak pikun begitu. Nah, ini boleh tidak berpuasa dan tidak usah mengqadha, namun dia cuma cukup membayar fidyah. Nah, ada juga lagi orang yang berpuasa ya, boleh meninggalkan puasa tapi terkena dua, terkena qadha dan terkena fidyah. Seperti orang yang hamil tapi karena memang dia mengkhawatirkan janin yang dikandung, khawatir kalau nanti terjadi apa, atau hamilnya lemah atau bagaimana sehingga mengancam keselamatan sang anak, maka kemudian itu diperbolehkan tidak puasa, namun ia harus qadha dan juga harus membayar fidyah. Juga pula orang yang menyusui, itu kalau dikhawatirkan nanti ASINya nggak bagus, ASINya nggak bergizi, kemudian menimbulkan sang anak atau jabang bayi ini khawatir kekurangan gizi dan sebagainya, itu maka orang tersebut boleh tidak berpuasa, tapi ia wajib membayar fidyah ya, wajib membayar fidyah dan juga mengqadha puasanya. Tapi kalau di dalam kitab fikih disampaikan, dalam kitab Fathul Qorib itu disampaikan kalau semisal orang yang hamil tadi dengan orang yang menyusui ini mengkhawatirkan dirinya sendiri, bukan mengkhawatirkan janin atau mengkhawatirkan anak, tapi mengkhawatirkan terhadap dirinya sendiri, itu cukup ia hanya mengqadha, jadi tidak usah membayar fidyah. Ada lagi ketentuan yang membayar fidyah, yaitu orang yang punya tanggungan puasa, artinya punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, namun ia belum sempat membayar sampai sudah masuk Ramadan lagi ya, sampai masuk Ramadan lagi, maka orang itu ya otomatis wajib membayar fidyah, selain ia tetap nanti berkewajiban mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan yang belum sampai terbayarkan. Pemirsa sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, tentu ini mudah-mudahan menjadikan sebuah pelajaran, sebuah tambahan ilmu ya yang terkait dengan pembayaran fidyah, karena ini berkaitan erat dengan puasa Ramadan, jadi tidak ada di sini pembahasan fidyah yang dilakukan di lain bulan Ramadan atau yang bukan berkaitan dengan puasa. Ada juga nanti yang membahas tentang kafarat. Kafarat itu misalnya seperti orang yang di bulan puasa, waktu puasa dia dengan sengaja hubungan intim suami istri, nah itu harus membayar kafarat. Nah kafaratnya ini agak lumayan berat ya, kafaratnya agak lumayan berat ya. Yang pertama memerdekakan budak ya, tentu hal ini juga sulit kalau di Indonesia ya. Yang kedua nanti dia juga harus kalau tidak bisa itu berarti harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau itu pun tidak bisa dilakukan, maka yang ketiga pilihannya adalah dia harus memberi makan 60 orang miskin. Nah ketentuan fidyah juga satu hari puasa itu juga membayarnya adalah memberikan makan ya, memberikan makan 1 orang miskin, dengan ketentuan mungkin dalam hal ini akan ada perbedaan tentang berat atau banyaknya ya, misalnya bahan makanan yang diberikan, ada yang mengatakan itu 6 ons, ada yang mengatakan 7 ons. Intinya membayarnya ya antara itu setiap hari, dan pembayarannya ini juga tentu harus dibayarkan
setelah ya, setelah puasa itu terjadi. Misalnya hari ini tidak puasa, ya ini nggak boleh pagi tadi dibayarkan, atau sebelumnya, wah besok ini saya nggak bisa puasa karena ini itu dan lain sebagainya, ya, karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh syara, akhirnya udah mending saya bayarkan fidyah dulu, saya kasih beras satu mut misalnya, kita berikan. Nah itu nggak boleh. Jadi sebelum pelaksanaannya tidak boleh. Jadi bisanya ya harus setelah melaksanakan puasa atau pas setelah manjing, ya manjing berbuka, atau di hari lain juga boleh, atau diakumulasikan. Misalnya karena tadi orang tua, renta yang nggak mungkin berpuasa, atau orang yang sakit yang tidak mungkin ya diharapkan sembuhnya, sudah secara medis sudah nggak bisa sembuh. Nah ini bisa juga dibayarkan di akhir. Jadi di akhir langsung diakumulasikan dalam 1 bulan, dihitung per hari 1 mut kali 30 kali 30 hari, sehingga nanti ketemu berapa, dan itu nanti kalau bisa diberikan tidak hanya pada 1 orang miskin saja, walaupun sebenarnya juga boleh, tapi juga banyak pandangan kalau memang seperti itu ya sebaiknya diberikan kepada lebih dari orang 1 miskin. Saya kira mungkin itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan ini tadi, antara bayar zakat dengan fidyah apakah boleh dibarengkan. Tentu jawabannya tidak boleh. Itu artinya tidak boleh itu kalau barangnya satu, tapi kalau ada ini bayar zakat terus ini bayar fidyah diberikan pada seseorang dengan diniati masing-masing, tentu itu boleh. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bisa berjumpa di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.